Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah baik semuanya? Alhamdulillah, kalau baik semuanya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bapak mau tanya terlebih dahulu, apakah di sini ada yang tidak berangkat? Baik, kalau berangkat semua, Alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu eh, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Baik, sebelumnya di sini ada yang tahu kita hari ini akan belajar apa? Baik, tidak tahu. Baik, Bapak akan kasih tahu hari ini kita belajar tentang tematika eh, benda di sekitarku, subtema 2 wujud benda. Baik, di sini Bapak akan tampilkan share screen. Anak-anak silahkan dicermati, dilihat terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terlihat? Ya, ini kita hari ini akan belajar tentang tematika benda di sekitarku. Baik, yang pertama eh, kita akan menemukan informasi tentang wujud benda di sekitar kita. Selain dalam teks, kita dapat menemukan informasi dari sebuah gambar. Untuk menemukan informasi dari sebuah gambar ini, kita harus memperhatikan terlebih dahulu gambar tersebut dengan seksama. Begitu juga jika kita mengamati benda di sekitar kita. Kita harus eh, mengamati agar menemukan informasi dan kita harus memperhatikan seperti apa ya, kalau kursi itu mempunyai kaki, nah itu. Dan yang selanjutnya, setelah itu kita menuliskan ciri-ciri yang terdapat pada gambar. Kita dapat menggunakan kosakata yang baku dalam menuliskan informasi tersebut. Ya, kita harus menggunakan kosakata yang baku agar si penyampaiannya lebih bisa dipahami oleh teman kita atau oleh guru kita. Baik, selanjutnya eh, anak-anak perhatikan gambar berikut. Di sini ada gelas berisi air. Bisa uh, bisa dibuka bukunya, kita menuliskan dan menceritakan wujud benda di dalam gelas tersebut. Air itu wujudnya apa? Tuh, air kan wujudnya cair, diceritakan di dalam gelas seperti itu. Baik, yang selanjutnya eh, kesetaraan satuan jarak kilometer dan meter. Kesetaraan. Jarak merupakan ukuran panjang lintasan yang ditempuh. Satuan untuk jarak sama dengan satuan panjang. Seperti itu. Jadi jarak sama panjang itu sama. Baik. Selain satuan kilometer, kita juga menyatakan jarak dengan satuan meter. Jadi kita kalau ditanya jaraknya berapa, itu bisa memakai satuan kilometer. Oh, dari rumah saya ke rumah kamu itu 1 kilometer. Bisa juga dengan meter. Misal jarak saya ke rumah kamu itu ini, kalau 1 kilometer ada berapa, jadinya berapa meter? 1.000 meter. Seperti itu anak-anak. Jarak tempuh kendaraan bermotor pada odometer. Nah, ini di setiap motor itu pasti ada jarak tempuhnya seperti ini, seperti pada gambar. Ini kan kecepatan kilometernya, kalau yang ini kan jarak tempuhnya. Baik. Nah, ini anak-anak ada soal.
untuk menguji kalian. Ayo balah bilangan tersebut ke dalam satuan yang diinginkan. Nah, 1 kilometer, 1 kilometer 110 meter. Ini sudah dijadikan meter. Nah, tadi ada yang masih ingat 1 kilometer itu berapa meter? Yang di sini. Nah, 1.000 meter. Jika ditambah 110 meter, maka 1.000 di sini jawabannya 1.100 meter. Baik. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada soal-soal selanjutnya. Bapak tunggu untuk mengerjakan, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Nanti Bapak nilai. Baik, jika sudah silahkan dikumpulkan Bapak untuk Bapak nilai. Dan kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita pada slide selanjutnya itu gerak dalam tari. Nah, gerak pada tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan secara teratur. Nah, jadi nggak cuma gerak doang, kita melakukannya dengan teratur. Itu disebut gerak tari berirama. Penari perlu memiliki kelenturan tubuh agar bisa melakukan gerakan yang indah. Nah, para penari itu dituntut untuk badannya lentur, jadi nggak kaku. Kalau kaku kan nggak bisa melakukan gerakan yang lihai seperti itu. Nah, gerakan pada tari meliputi gerak kepala, jadi kepalanya yang bergerak, tangan dan kaki seperti itu. Baik, next. Nah, ini contoh gerakan pada kepala. Gerakan menengok, seperti pada gambar, gerakan menggeleng, seperti ini, geleng-geleng, seperti ini. Gerakan mendongak, nah, pada gambar ini. Nah, selanjutnya contoh gerakan tangan. Nah, ini gerakan merentangkan tangan. Biasanya kalau di baris berbaris untuk merapikan barisan dengan merentangkan tangan, dan selanjutnya gerakan melambaikan tangan. Ini seperti kita dada-dada seperti ini kan, melambaikan tangan. Yang selanjutnya ada gerakan tangan diangkat ke atas seperti ini. Baik, selanjutnya. Selanjutnya membuat simpulan dari teks percakapan tentang wujud benda. Nah, ini teks percakapannya merupakan teks yang berisi pembicaraan antar dua orang atau lebih mengenai suatu topik. Nah, ini bisa dengan temannya kita berbicara tentang topik, misal tadi topik wujud benda. Selanjutnya, setelah itu kita dapat membuat simpulan dari teks tersebut. Simpulan merupakan pendapat akhir berdasarkan uraian sebelumnya. Jadi kita berpendapat terlebih dahulu dan kita menyimpulkan dari yang kita obrolin tadi itu kesimpulannya apa seperti itu. Baik, selanjutnya kerjakan latihan yang ada di buku. Nah, yuk buka bukunya dan dikerjakan. Oke. Nah, ini ada manfaat sikap tolong-menolong. Nah, yang pertama ada apa? Meringankan beban orang yang sedang kesusahan. Nah, jika kamu seperti pada contoh ini, jika kamu melihat teman kamu jatuh, kamu harus bantu. Jadi dia kan punya beban jatuh, itu kamu bantu kan meringankan kesusahannya. Yang kedua, meringankan pekerjaan orang lain.
Seperti contohnya kalau dalam Indonesia itu suka gotong royong. Nah, itu kan meringankan pekerjaan orang lain. Jadi dalam budaya orang Indonesia itu suka bergotong royong biar meringankan pekerjaan. Yang ketiga, mempererat hubungan antar sesama. Nah, ini jika kamu dibantu oleh temanmu, kamu kan akan erat hubungan kamu antar temanmu, seperti itu. Yang keempat, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kemanusiaan. Nah, ini contohnya itu di gotong royong, di RT atau di desa itu kan menumbuhkan rasa persaudaraan dan kemanusiaan dengan tolong menolong, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, kebiasaan saling menolong akan menumbuhkan rasa saling peduli antar sesama. Seperti ini. Contohnya seperti di gambar. Baik, anak-anak dari eh, penjelasan tadi kita bisa membuat simpulan dari teks pengamatan wujud benda. Kita juga dapat membuat simpulan teks dari pengamatan, misalnya pengamatan pada percobaan tentang wujud benda. Dicatat ya, anak dicatat. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita ada memecahkan permasalahan sehari-hari tentang jarak. Nah, di sini ada penjelasan jarak. Bapak bacakan terlebih dahulu. Jarak merupakan ukuran panjang lintasan yang ditempuh. Nah, seperti kamu dari rumah ke sekolah itu kan ada jaraknya. Nah, itu lintasan. Kan jalan itu berupa lintasan yang ditempuh. Nah, jika kita melakukan pengukuran jarak, artinya kita melakukan pengukuran panjang lintasan. Seperti contohnya dari rumah ke sekolah, kamu ukur jalannya itu adalah pengukuran panjang lintasan. Satuan jarak yang sering kita gunakan sehari-hari adalah kilometer dan meter seperti yang tadi. Ini. Nah, ini jarak ada soal. Ayo anak-anak dikerjakan. Yang pertama, jarak rumah Dedi ke rumah kakaknya sejauh 5 km 599 meter. Yang kedua, jarak rumah paman dari rumah kakak sejauh 2 km 220 meter. Nah, pertanyaannya berapa jarak rumah Dedi ke rumah paman melalui rumah kakek? Nah, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Nanti Bapak akan koreksi. Baik, jika sudah, Bapak silakan ditumpuk hasil kerjaannya, Bapak akan koreksi. Nah, ini ada contoh mengukur berat benda dengan satuan baku, seperti timbangan alat. Untuk mengukur timbangan, satuan yang digunakan adalah ada
timbangan. Itu satuannya kilogram atau gram. Seperti itu. Baik, jika sudah ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar apa, anak-anak? Kita belajar tentang wujud benda dan apa tadi? Satuan jarak. Itu. Baik, jika sudah pembelajaran hari ini Bapak cukupkan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, apa? Mulai. Berdoa selesai. Baik, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.